Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk melanjutkan pelajaran fisika kita. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik Bu, sehat. Baik ya, alhamdulillah. Kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Monggo Mbak Vina silakan dipimpin. Ya, silakan. Ya, teman-teman, mari sebelum kita mulai pelajaran kali ini ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dapat dicukupkan? Sudah Bu. Ya. Terima kasih Mbak Vina untuk memimpin doanya. Selanjutnya kita Ibu presensi dulu ya siapa yang tidak hadir hari ini. Mbak Afina Tazkirulia hadir ya? Hadir Bu. Mbak Rizko Ribi hadir? Hadir. Mbak Zahra Afina hadir? Hadir. Hadir. Oke, terima kasih. Jadi hari ini hadir semua ya. Semua sehat ya? Sehat. Bu, Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Materi kemarin ada yang ingat mengenai hukum Ohm, ya. Iya Bu. Mengenai hukum Ohm dan selanjutnya yaitu mengenai arus pada rangkaian tertutup. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai masih dalam materi ini ya, materi arus searah ya, rangkaian arus searah. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai hambatan pada kawat menghantar atau pada suatu konduktor. Sebelumnya Ibu, jadi tujuan dari materi ini nanti kita bisa mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan pada kawat penghantar, sekaligus nanti persamaan dari hambatan pada kawat penghantar. Oke, sebelumnya Ibu akan menampilkan gambar sebentar. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini. Nah, jadi di sini Ibu ada memiliki dua gambar. Yang pertama ini gambar apa? gambar sutet Bu. Gambar sutet ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ini biasanya dari pembangkit listrik, dari gardu induk. Nah, nanti dialirkan melewati sutet, jadi dari PLTA, PLTN dialirkan menggunakan sutet ini. Kemudian nanti bisa akhirnya sampai di rumah-rumah. Kalau yang ini berarti kabel apa? Kabel di rumah Bu. Kabel di rumah ya, kabel yang biasanya ada di rumah masing-masing gitu. Nah, sekarang kalau dari mengamati dua gambar ini, apa ya perbedaannya gitu? Ini Bu, ukuran kabelnya berbeda pasti Bu. Yang di sutet lebih besar gitu. Oh iya. Nah, cuman izin tanya Bu, Oh iya, gimana? kenapa ukurannya berbeda? Ukuran kabel di sutet sama yang di rumah-rumah? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Afina ya, Mbak Afina. Ini menyangkut sekali dengan materi kita hari ini. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Ketika dari PLTA atau dari PLTN ataupun dari pembangkit listrik lainnya, daya dari listrik yang dialirkan itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar gitu. Nah, kita ingat ya persamaan daya ketika SMP, daya listrik. Nanti ini akan disinggung lebih dalam di materi berikutnya. Berarti nggak apa ya, kita tidak apa-apa kita singgung sedikit gitu. Nah, persamaan dari daya kan P sama dengan V kuadrat per R. Nah, makanya kenapa kalau misalnya P ini daya ya, P ini daya, V ini tegangan kuadrat, dan R ini hambatan. Nah, daya yang dialirkan dari agar tidak ada energi yang hilang, yang dialirkan dari PLTA, PLTN itu sangat besar. Otomatis tegangannya juga akan sangat besar. Nah, karena ini berbanding terbalik, nah agar dayanya bisa besar, maka hambatannya harus kecil. Hambatan dari kabelnya harus kecil gitu. Makanya kenapa besar kabelnya itu berbeda, karena kita membutuhkan hambatan yang paling kecil ketika di kabel sutet. Beda lagi ketika sampai di rumah. Ketika sampai di rumah,
Biasanya alat-alat elektronik seperti laptop, HP, kulkas, TV itu menggunakan tegangan yang tidak sebesar di sutet ya. Kalau di sutet itu bisa sekitar 500 kilovolt gitu. Nah, kalau di rumah-rumah hanya sekitar 220 volt atau kurang. Sehingga perlu menggunakan kabel yang lebih kecil gitu, yang hambatannya lebih besar. Agar nanti V-nya lebih besar ya, lebih kecil, salah. Agar V-nya nanti lebih kecil, nanti kita menggunakan kabel yang ukurannya juga lebih kecil gitu. Bisa dipahami ya? Iya, bisa, Nah, Bu. nanti ukuran ini akan berpengaruh dengan hambatan yang ada di kabel. Hubungannya seperti apa, itu yang akan kita pelajari. Begitu ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, gimana Mbak? Faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan dari kabel penghantar? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Rini. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Sambil Ibu lihatkan ya simulasinya. Boleh dilihat di sini. Nah, kita menggunakan simulasi. Di sini ada kabel penghantar, kawat penghantar. Nah, di sini sudah terlihat ya, apa saja yang mempengaruhi hambatan dari kawat itu ada 3. Yang pertama resistivitas atau konstanta penghambat dari kawat penghantar. Nah, ini bergantung dengan jenis kawatnya, misalnya kawatnya bentuk dari tembaga atau dari nikel atau dari apapun seperti itu. Kemudian yang kedua adalah panjang dari kawat penghantar, dan yang ketiga adalah luas penampang yang tadi dibahas oleh Mbak Vina ya, mengenai mengapa ukurannya itu lebih besar yang di sutet gitu ya. Luas penampangnya lebih besar yang di sutet dibandingkan luas penampang yang ada di kabel yang ada di rumah. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi 3 faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat penghantar, yaitu resistivitas, kemudian panjang dari kabelnya, dan luas penampang dari kabel. Bisa dipahami, Mbak Ribi? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, kegiatan kita hari ini kita akan melanjutkan, yaitu mencoba dari simulasi ini. Jadi dari simulasi ini nanti kita akan mencoba merumuskan gitu, dan hubungan antara hambatan dengan resistivitas, hambatan dengan panjang, hambatan dengan luas penampang. Kemudian akhirnya kita bisa menemukan persamaannya. Nah, jadi nanti Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Nanti bisa berkelompok sesuai kelompoknya. Nanti silakan dicoba kita menggunakan simulasi ini gitu. Jadi misalnya yang L dan A-nya tetap, kita mencoba mengganti-ganti resistivitasnya. Jadi misalnya ini yang 0,5, kemudian kita ambil sekitar 5 data ya, 0,5, kemudian 0,6 ohm cm ya satuannya, 0,7, 0,8, 0,9 gitu sampai mendapatkan 5 data. Ketika 0,5 berapa ya hambatannya gitu, ketika 0,6 berapa hambatannya, dan ditulis dalam tabel yang ada di LKPD. Kemudian setelah tabel pertama selesai, yang kedua yaitu ketika resistivitasnya tetap, kemudian luas penampangnya tetap, kita mau ubah-ubah panjang kabelnya. Jadi misalnya di sini panjang awalnya 10, kemudian nanti diganti menjadi 11 cm, 12 cm, 13 cm, dan 14 cm sampai mendapatkan 5 data. Ketika 10 cm hambatannya berapa? Nanti dicatat. Ketika nanti 11 cm berapa hambatannya gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Juga untuk yang luas penampangnya gitu ya. Nah, nanti setelah kita mendapatkan datanya bisa diplot di grafik yang ada di LKPD. Kemudian nanti kita bisa menentukan hubungannya berbanding lurus atau berbanding terbalik. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa ya. Oke, sekarang silakan kembali ke berkumpul dengan kelompoknya. Kita akan memulai simulasi. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Ibu. Baik. Ya, Mbak Rimbi, bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Berarti dimulai dari resistivitasnya dulu. Iya, resistivitas.
0,5. Berarti hambatannya berapa? 0,67. Ya, ditulis dulu. Kemudian coba diubah positivitasnya. Bisa ini semua buat naik apa? Dibuat naik aja ya, biar lebih mudah. Ya, diubah. Saya buat 0,6 ya Bu. Iya, boleh. Sampai ambil 5 data. Jadi 0,8 ohm. Kemudian ketika Untuk data ketiga ya, saya ubah jadi 0,7. ya, Jadinya hambatannya 0,933 ohm. oke. Dinaikkan lagi sampai 5 data ya. Baik Bu. Ya sudah 5 data Bu ini. Ya, oke. Dicatat dulu. Nah, sekarang dari grafiknya ini bisa diplot ya. Ya. Coba kalau tadi 0,5 berarti berapa? Ya, benar. Nah, dari grafiknya coba ditarik garis. Nah, ini berarti berbanding apa ini kalau seperti ini grafiknya? Berbanding lurus. Berbanding lurus ya. Jadi dari nilai resistivitas dan hambatannya berbanding lurus. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Lanjutkan yang panjang kabelnya, penjangkauannya, dan juga yang luas penambahannya. Oke. Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan. Ya. Ya. Baik Bu. Ada lagi yang masih merasa kesulitan? Tidak ya? Oke. Silakan diselesaikan terlebih dahulu. Nanti kita akan menentukan bagaimana hubungan R dengan rho, kemudian hubungan R dengan L atau panjang kawatnya, dan hubungan R dengan A atau luas penampangnya. Nanti hubungannya seperti apa, baru kita jadikan persamaannya. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Bisa, oke. Ada yang sudah selesai? Sebentar lagi Bu. Sebentar lagi ya, silakan diselesaikan terlebih dahulu. Oke. Sudah Bu. Sudah selesai. Oke. Sekarang silakan Mbak Ribi dipresentasikan bagaimana hubungan dari R dengan rho, hubungan R dengan L, dan hubungan R dengan A. Silakan Mbak. Jadi pertama tadi kita mencari hubungannya dengan resistivitasnya. Didapatkan bahwa hambatan dengan resistivitas itu berbanding lurus. Jadi ketika dinaikkan resistivitasnya, hambatannya akan semakin tinggi. Oke. Kemudian untuk yang kedua, hubungan panjang dengan hambatan. Ketika dari 5 data tersebut didapatkan bahwa ketika ya hubungannya adalah berbanding lurus. Jadi Oke. ketika panjangnya meningkat, hambatannya juga meningkat. Ya. Kemudian Kemudian untuk yang ketiga, hubungan antara luas penampang dengan hambatan itu adalah berbanding terbalik. Jadi ketika luas penampangnya itu semakin lebar, semakin besar, hambatannya itu dia semakin kecil. semakin kecil. Oke, bagus sekali. Ada yang tidak sepakat dengan jawaban Mbak Ribi? Tidak Bu, sepakat. Sepakat ya. Coba kita ulas dari tadi jawaban dari Mbak Ribi ya. Ketika resistivitasnya dinaikkan, R-nya menjadi semakin besar. Ya, ketika L-nya dinaikkan berarti R-nya semakin besar. Ketika A-nya dinaikkan berarti R-nya semakin Kecil. kecil. Oke, oleh karena itu tadi sambil Ibu tulis lagi di sini ya. Ketika R-nya berarti berbanding lurus dengan rho, kemudian R berbanding lurus dengan
L dan R berbanding terbalik dengan A ya, atau berbanding lurus dengan A. Sehingga bisa disimpulkan persamaan dari R yaitu R sama dengan yang sebanding ya, rho dikali L dibagi A. Jadi kita mendapatkan persamaan dari hambatan pada kawat ya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat, yaitu nilai rho-nya, resistivitasnya, kemudian nilai L, panjang dari kabel kawat penghantarnya, dan nilai A atau luas penampang dari kawat penghantarnya. Bagus sekali jawaban Mbak Ribi. Buat kita kenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Ribi atas presentasinya. Kalau tadi kita kembali lagi ya ke sutet dan kabel yang ada di rumah. Nah, jadi kita bisa paham ya, tadi kan ketika dayanya tinggi, hambatannya harus kecil ya. Ketika tadi di sutet, hambatannya harus kecil. Ketika di kabel di rumah, hambatannya harus besar gitu. Kenapa ukuran besar penampangnya beda? Karena ini tadi R dan A itu berbanding terbalik. Sehingga ketika di sutet, agar hambatannya kecil, maka luas penampangnya harus besar, sehingga kabelnya juga besar gitu. Ketika di kabel yang ada di rumah, agar hambatannya kecil, jadi biar tegangannya tidak terlalu besar, hambatannya harus besar ya, bukan kecil ya. Hambatannya harus besar. Nah, karena berbanding terbalik dengan A, sehingga luas penampangnya semakin kecil juga gitu ya. Ketika hambatannya besar, luas penampangnya kecil. Oke, kalau resistivitasnya nanti itu tergantung dengan jenis kabelnya ya. Kalau yang di rumah kan biasanya ada kawat tembaga gitu, dari tembaga. Nah, itu ada nilai resistivitasnya sendiri. Begitu penjelasan untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham. Sudah ya, sudah paham. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Oke, sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu yang ingin menanyakan agar lebih mengetahui, kira-kira sudah pada paham belum ya gitu. Ketika misalnya Ibu punya dua kabel dengan yang satu panjangnya L, yang satunya lagi panjangnya 2L. Nah, kira-kira yang hambatannya lebih besar itu yang kabel pertama atau yang kabel kedua? Kabel kedua Bu, karena panjangnya 2L. Oh iya, benar sekali. Tepuk tangan ya untuk jawabannya, benar ya teman-teman. Oke, sekarang selanjutnya ketika Ibu punya dua kabel, yang satunya berukuran besar, anggap saja 3A, yang satunya lagi berukuran kecil, anggap saja A gitu. Yang luas penampangnya, yang hambatannya lebih besar yang mana? Silakan Mbak Vina bisa menjawab. Yang A, Bu. Yang A ya. Kenapa? Karena luas penampangnya kecil. Luas penampangnya kecil sehingga R-nya Besar. Ya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan lagi. Terima kasih ya. Saya kira teman-teman udah paham semua ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Sekali lagi, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Saya ingin memastikan Bu. Iya. Berarti kalau sutet dibutuhkan hambatan yang kecil. Iya. Untuk kabel rumah butuh hambatan yang besar. Iya, benar Oh sekali. ya, baik Bu. Nanti itu akan lebih jauh kita pahami setelah kita memahami mengenai daya dan hubungannya dengan hukum Ohm ya. Karena itu lebih jelasnya di sana gitu. Kalau mengapa sutet tegang hambatannya harus lebih besar, lebih kecil, kemudian kenapa kabel di rumah hambatannya harus lebih besar, itu alasannya di sana nanti, gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Untuk agar lebih paham lagi ya, ini ada beberapa pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan di rumah. Ini silakan dibagikan ya Mbak. Bisa kita bahas di pekan depan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, kita bahas juga di pekan depan ya. Oke. Sebelumnya mari kita tutup pertemuan hari ini. Silakan memimpin doa lagi. Sekarang gantian ya Mbak Ribi, boleh memimpin doa. Baik teman-teman semua, setelah kita selesai pelajaran ini, ada
baik, doa dapat dicukupkan. Sudah Bu. Ya, terima kasih Mbak Rini. Sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.